Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan pemuda yang masuk bersama-sama di dalam ibadah hari Minggu pada hari ini. Di dalam ibadah ini kita memperingati HUT Pelkat GP yang ke-70 tahun. Dan sebelum kita masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, dan kami pun yang boleh beribadah di rumah masing-masing, boleh bersama-sama bersuka cita dan naikkan syukur di mana Engkau telah menyertai rangkaian pelayanan Pelkat GP, GPIB sampai di usia 70 tahun. Sungguh luar biasa Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu pada hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan dan juga memampukan kami untuk terus memberitakan kebenaran firman-Mu di lingkungan di mana kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17 memberikan judul Yakin pada Allah dan firman-Nya. Yosua, kita mengenal Yosua sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, pemimpin yang menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk sampai ke tanah perjanjian. Yosua merupakan keturunan dari Yusuf, dan Yosua sebagai pribadi yang taat setia kepada Allah. Sungguh luar biasa, ketaatan dan kesetiaannya ini pun terlihat dalam pola ataupun gaya kepemimpinannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita membaca firman Tuhan ini mulai dari pasalnya yang kedua sampai dengan pasalnya yang ketiga, kita bisa melihat Yosua menjadi seorang pemimpin yang tidak gegabah mengambil satu bentuk keputusan. Tetapi kita melihat bagaimana Yosua mengambil satu keputusan dengan pola pikir yang begitu cermat dan juga cerdas. Mengapa dikatakan cermat dan cerdas? Karena di dalam sini ia harus berhadapan dengan pola kehidupan ataupun bangsa yang tidak dapat menerima keberadaan bangsa Israel dengan baik. Dan saat bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian, mereka harus menemui begitu banyak persoalan. Mereka harus masuk pertama-tama dari Yeriko dan kemudian dilanjutkan sampai dengan perjalanan mereka melewati sungai Yordan. Tapi di dalam sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan cerdas dan cermat. Sebelum dia melakukan segala tindakan, di pasal yang kedua dikatakan bahwa dia mengutus 2 orang pengintai untuk melihat keberadaan kota Yeriko. Dan dari pengutusan tersebut, kedua orang ini pun kembali untuk menyampaikan kabar tersebut kepada Yosua. Dan apa yang didapati oleh Yosua? Yosua mengatakan, kedua pengintai tersebut mengatakan bahwa aku tahu, di ayat yang ke-9, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami dengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Kita bisa melihat di dalam sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa bagaimana kuasa Tuhan itu bergerak, sehingga tiap-tiap orang di sekeliling
di sekeliling negeri itu pun bisa mengetahui bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Tanpa harus membicarakan, tanpa harus menceritakan. Tetapi dengan melihat dan dengan mendengar, mereka pun bisa mengimani dan mengamini bagaimana kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan hasil tersebutlah yang dipegang oleh Yosua bahwa aman, kita mampu untuk masuk ke Yeriko. Nah, kemudian apa yang boleh kita lihat di pasal yang ketiga ayatnya yang 1 sampai dengan 17. Persoalan nggak sampai di situ saja. Ada lagi persoalan yang lain. Persoalan yang lain ialah saat mereka harus membawa tabut perjanjian Allah menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh menyimak bagaimana ya digambarkan dalam firman Tuhan ini sungai Yordan yang cukup luas pada saat itu. Dikatakan di ayat yang ke-14, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Bisa kita lihat bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi untuk kesekian kalinya. Sudah begitu banyak kuasa Tuhan itu terjadi, dan itu merupakan satu pembuktian bagaimana luar biasanya Allah itu bekerja. Dan saat kita bisa melihat bagaimana kekuasaan dan luar biasa Allah itu bekerja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, Tuhan dapat memakai siapa saja. Tuhan dapat memakai siapa saja, dengan latar belakang apapun juga. Asal satu pribadi itu mau tetap taat setia dan juga berserah berpengharapan kepada Tuhan. Sama halnya dengan Yosua, saat ia menerima dan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi dalam pribadinya dan juga dalam kehidupan bangsanya. Ia bukan hanya mengajak, Bapak Ibu, dia bukan hanya membawa dirinya sendiri untuk bertemu kepada Tuhan. Tetapi saat ia melihat dan mengetahui bahwa ada resiko yang besar yang akan dihadapi oleh bangsa Israel, maka ia mengajak seluruh bangsa Israel pada saat itu untuk bertekuk lutut memohon akan kuasa kasih Allah. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi seperti apa yang disampaikan firman Tuhan di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kuasa Tuhan terjadi bagi tiap pribadi yang mau berserah dan percaya kepadanya. Tetap setia tentunya. Yakin pada Allah dan firman-Nya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, masuk dalam usia 70 tahun merupakan kuasa kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Di mana Tuhan memberikan bimbingan dan kawalan dalam bahtera pelayanan ini. Sekalipun banyak resiko yang kita hadapi, tetapi tangan Tuhan senantiasa membimbing kita dan membawa kita ke dalam damai sejahtera-Nya. 70 tahun dibangun oleh kuasa kasih Tuhan. Maka saat ini sebagai pemuda-pemudi Kristen, sebagai pemuda-pemudi GPIB, mari kita terus mewartakan kebenaran firman-Nya dan juga turut membangun rangkaian pelayanan gerakan pemuda GPIB dalam kasih, setia, dan ketaatan yang kita miliki. Lingkungan di sekitar kita boleh menawarkan segala sesuatu, tetapi iman percaya kita tidak bisa untuk dapat menerimanya begitu saja. Iman percaya kita harus dibimbing oleh Tuhan, agar apa yang ditawarkan oleh dunia di sekitar kita dapat kita saring dengan baik. Mari pemuda-pemudi GPIB, mari beritakan firman Tuhan di dalam ruang kehidupan kita. Bangun persekutuan ini dengan semangat mudamu. Sampaikanlah kabar kesukacitaan itu
di dalam lingkungan pergaulanmu. Jadilah saksinya. Senantiasa hidup dan juga segala cita-cita yang kita miliki, Tuhan akan buktikan itu di dalam ruang kehidupan kita. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB ke-70 tahun. Tetap semangat, tetap layani Tuhan dalam kesetiaan dan ketaatannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.